Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Pak Guru di Rizky Anca Channel. Hari ini masih di bab yang sama tentang sifat-sifat operasi hitung campuran. Nah, sifat-sifat operasi hitung campuran ini terbagi atas 3. Yang pertama, sifat komutatif, kedua, sifat asosiatif, dan yang ketiga, sifat distributif. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sifat komutatif, yang artinya pertukaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat asosiatif. Jadi hari ini kita akan belajar sifat asosiatif. Secara definisi, sifat asosiatif itu adalah dalam operasi hitung disebut juga dengan sifat pengelompokan. Kemudian sifat asosiatif terbagi juga menjadi 2. Yang pertama, sifat asosiatif terhadap penjumlahan seperti ini. A tambah B tambah C itu bisa kita kerja dengan mengerjakan yang di sebelah kiri dulu. A ditambah B, kemudian ditambah C. Nah, jadi dari sebelah kiri dulu boleh, kemudian ditambah C. Bisa juga yang sebelah kanan dulu kita kerja, B tambah C, kemudian hasilnya nanti ditambah dengan A. Jadi A tambah hasilnya B tambah C. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif terhadap perkalian. Misalnya ada perkalian A dikali B dikali C. Ini bisa kita kerja dari yang sebelah kiri dulu, A dikali B, kemudian dikali C. Atau bisa juga kita kerjakan dari kanan dulu, B dikali C dulu kita kerjakan, setelah itu hasilnya dikali A. Jadi A dikali hasilnya B kali C. Untuk lebih mudah, kita akan uraikan satu persatu. Misalnya dalam sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Contoh yang pertama, sebuah truk mengangkut 10 kuintal jagung. Jadi sebuah truk mengangkut 10 kuintal jagung, 20 kuintal kedelai, dan 30 kuintal beras. Pertanyaannya, berapa kuintalkah beban yang diangkut truk itu? Nah, sekarang mari kita coba perhatikan bersama. Jawaban persoalan di atas adalah mencari hasil penjumlahan dari 10 kuintal ditambah 20 kuintal dan ditambah 30 kuintal. Nah, bagaimana cara menghitung 10 ditambah 20 ditambah 30? Nah, cara hitungnya dengan menggunakan cara asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, coba kita uraikan satu persatu. Misalnya di sini 10 ditambah 20 ditambah 30. Cara yang pertama adalah menjumlahkan dua bilangan dari kiri terlebih dahulu. Nah, misalnya seperti ini. 10 ditambah 20 ditambah 30, kita kerjakan yang kiri dulu. Kemudian nanti hasilnya ditambah 30. Jadi, kita bisa lihat 10 ditambah 20 itu hasilnya 30. Dan ini yang di sebelah kanan nanti kita jumlahkan. Jadi 30 ditambah 30 sama dengan 60.
Kemudian cara kedua, menjumlahkan dua bilangan dari kanan terlebih dahulu. Jadi 20 ditambah 30 dulu, nanti hasilnya dijumlahkan dengan 10. Nah, di sini 10-nya turun, kemudian 20 ditambah 30 itu 50. Nah, sehingga kita tinggal hitung ini, 10 tambah 50 sama dengan 60. Jadi kesimpulannya, kita kerja dari kiri dahulu kemudian ditambahkan 30, ternyata hasilnya sama dengan apabila kita kerjakan yang di sebelah kanan dulu, kemudian kita jumlahkan dengan 10, itu ternyata hasilnya sama. Gitu ya. Paham sampai sini? Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini berapakah nilai n dari persamaan berikut? Di sini ada soalnya, 21 ditambah 10 kemudian tambah 12 sama dengan n ditambah 21 tambah 12. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai n. Nah, cara menjawabnya adalah kita tulis dulu soalnya seperti ini. Kemudian kita hitung yang bisa dihitung. Yang mana itu? Yang ini. 21 ditambah 10. Kemudian kita tulis 31, jadi 21 tambah 10 sama dengan 31. 12-nya tidak kita apa-apakan, langsung turun jadi tambah 12. N-nya juga tidak kita apa-apakan, langsung turun N. Nah, di sini 21 ditambah 12 sama dengan 33. Gitu ya. Kemudian kita hitung lagi yang bisa dihitung, yang ini. 31 ditambah 12 sama dengan 43. Kemudian N ditambah 33 kan tidak bisa dihitung, jadi langsung kita turunkan saja. Jadi N tambah 33. Selanjutnya kalau bentuknya sudah seperti ini, nah 33-nya pindah dari ruas kanan ke ruas kiri. Yang awalnya tambah berubah jadi kurang. Jadi yang awalnya tambah 33 kalau pindah ruas menjadi dikurang 33. Jadi 43 dikurang 33 sama dengan N. Berarti 43 dikurang 33 itu 10. Jadi 10 sama dengan N. Atau bisa kita tulis juga, jadi nilai N itu sama dengan 10. Oke ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke. Nah, contoh berikutnya ini sama kayak yang tadi. Cuman n-nya kita pindahkan. Yang tadi n-nya kan di sebelah sini, jadi pindah ke sini. Berapakah nilai n dari persamaan berikut? Jadi cara jawabnya sama seperti tadi. Kita tulis soalnya dulu. Kemudian kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi 21 tambah 12 sama dengan 33. Kemudian yang di sini 21 ditambah 10 sama dengan 31. Nah, yang 12 ini karena tidak kita apa-apakan, langsung kita turunkan. N-nya juga tidak kita apa-apakan, langsung diturunkan. Jadi N tambah 33 sama dengan 31 ditambah 12.
Nah, ini kita jumlahkan 31 ditambah 12 sama dengan 43. N ditambah 33 kan tidak bisa, jadi langsung kita turunkan. Karena tidak bisa dikerja, langsung diturunkan. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, sama seperti tadi. Bilangan yang di dekat N ini kita pindah ruaskan. Jadi N sama dengan 43 dikurang 33. Jadi yang awalnya jumlah atau tambah 33 pindah ruas menjadi kurang 33. Jadi 43 dikurang 33 sama dengan berapa? Nah, jadi N itu sama dengan 10. Karena 43 dikurang 33 10. Jadi N-nya sama dengan 10. Jangan lupa kita tulis di sini kesimpulannya. Jadi nilai N-nya sama dengan 10. Oke, mudah-mudahan anak-anakku sekalian sudah paham tentang sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Karena kita sudah belajar sifat asosiatif terhadap penjumlahan, selanjutnya kita lanjut yang kedua, yaitu sifat asosiatif terhadap perkalian. Jadi kalau misalnya ada A dikali B dikali C, itu boleh kita kerjakan dari kiri dahulu, kemudian bisa juga dari kanan dahulu. Supaya lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Sifat asosiatif terhadap perkalian. Nah, misalnya di sini ada perkalian 10 dikali 20 dikali 30. Nah, cara yang pertama mengalihkan dua bilangan dari kiri terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. 10 dikali 20 dikali 30, itu kita kerjakan dulu yang di sebelah kiri. 10 dikali 20 dulu. Yang ini ya, kita kasih dalam kurung. Kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan 30, gitu ya. Jadi hasilnya 10 dikali 20 itu setelah kita cakar itu hasilnya 200. Jadi kita tulis 200 di sini. Kemudian karena 30-nya kita tidak apa-apakan, langsung kita tulis kali 30 di sebelah sini. Kemudian kita hitung 200 dikali 30 berapa? Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Kemudian nolnya ada 3, jadi hasilnya 6.000. Jadi 200 dikali dengan 30 hasilnya 6.000. Gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Selanjutnya bagaimana kalau cara yang kedua? Nah, cara yang kedua mengalihkan dua bilangan dari kanan terlebih dahulu. Misalnya 10 kali 20 dikali 30, kita kerjakan dulu yang di sebelah kanan, 20 dikali 30 dulu. Nanti hasilnya dikalikan dengan yang di depan, dikali 10. Jadi nah, kita hitung dulu nih, 20 dikali 30 itu adalah 600. Jadi 2 dikali 3 6, nolnya ada 2. Jadi kita tulis 600. Nah, kemudian 600 dikali dengan 10. Ini yang kita sudah turunkan karena kita tidak apa-apakan 10-nya. Jadi langsung turun 10. Jadi 10 dikali 600 sama dengan ya 6.000. 1 kali 6 sama dengan 6 dan nolnya ada 3 jadi 6.000. Nah, di sini kesimpulannya adalah apabila kita kerja dari kiri dahulu kemudian dikali 30, itu hasilnya sama dengan apabila kita kerjakan dari kanan dahulu kemudian dikali 10. Nanti hasilnya akan sama seperti yang di atas.
Hasilnya sama-sama 6.000. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, berapakah nilai N dari persamaan berikut? Nah, ini ada persamaannya. Jadi 21 dikali 10 dikali 12 sama dengan N dikali 21 dikali 12. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan nilai N? Karena nilai N-nya kita tidak ketahui. Jadi kita tulis dulu, pertama kita tulis jelas dulu soalnya. Kemudian kita hitung yang berada di dalam kurung. Jadi 21 dikali 12 dengan 21 kali 10. Nah, 21 dikali 10 itu setelah kita cakar hasilnya 210. Sedangkan 21 dikali 12 setelah kita cakar hasilnya 252. Di sini 12-nya kita tidak apa-apakan, jadi langsung diturunkan. N-nya juga langsung diturunkan karena kita tidak apa-apakan. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, selanjutnya kita apakan. Coba diapakan. Jadi yang harus kita kerjakan adalah yang bisa dihitung dulu. 210 dikali 12. Kita hitung dulu. Nah, 210 dikali 12 itu setelah kita cakar hasilnya ternyata setelah dihitung hasilnya 2520. Nah, jadi 210 dikali 12 itu 2520. Nah, ini N dikali 252 kan tidak bisa dihitung, jadi langsung kita tulis kembali di sebelah sini. Nah, sekarang kalau bentuknya sudah seperti ini, selanjutnya adalah yang ada di dekat N, ini kita akan pindah ruaskan dari kanan ke kiri. Jadi 252 akan kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi yang awalnya kali nanti akan berubah menjadi bagi. Jadi kali 252 itu pindah ruas menjadi dibagi 252. Jadi 2520 dibagi dengan 252 ya. Jadi ini kita bagi dengan 2520 dibagi 252 sama dengan M. Nah, coba dicakar. Berapa hasilnya ini kalau dibagi? Iya, hasilnya adalah 10. Jadi 10 sama dengan N, atau N juga sama dengan 10. Kita tulis kesimpulannya, jadi nilai N sama dengan 10. Oke. Paham sampai sini ya? Nah, untuk contoh berikutnya, nanti N-nya kan di sebelah kanan ini, jadi kita kasih pindah ke sebelah kiri ya. Oke. Contoh yang ketiga masih dengan soal yang sama, mencari nilai N, tapi sekarang N-nya sudah berada di sebelah kiri. Tadi kan berada di sebelah kanan, sekarang sudah berada di sebelah kiri. Kita tukar tempatnya. Nah, jadi cara menjawabnya seperti tadi. Kita tulis lengkap dulu soalnya. Kita tulis lengkap semuanya, kemudian kita kerjakan yang ada di dalam kurung ya. Jadi 21 dikali 12 dengan 21 dikali 10. 21 dikali 12 setelah dicakar hasilnya 252. Nah, sedangkan 21 dikali 10 tinggal tambahkan saja nolnya 21, jadi 210 gitu ya. Kemudian N-nya karena kita tidak apa-apakan langsung turun saja, jadi N kali 252. Nah, di sini 12-nya juga tidak kita apa-apakan, langsung diturunkan saja. Jadi nanti hasilnya ini dikalikan dengan 210 ya. 210 kali 12.
Nah, setelah kita hitung 210 dikali dengan 12 itu hasilnya ternyata 2520 ya. Jadi 210 dikali 12 hasilnya 2520. Nah, ini kan tidak bisa dihitung, jadi langsung diturunkan saja. Oke. Setelah turun, ini nanti selanjutnya 252-nya pindah ke ruas kanan ya. Jadi bilangan yang ada di sebelah N itu akan dipindahkan ke ruas sebelahnya. Gitu. Jadi nanti seperti ini. N-nya turun sama dengan, nah di sini 252-nya kita kasih pindah, kita pindahkan. Jadi yang awal mulanya dikali 252, kalau pindah ruas itu berubah menjadi bagi, tandanya berubah dari kali menjadi bagi. Jadi menjadi bagi 252. Setelah itu kita hitung yang ini 2520 dibagi 252. Nah, hasilnya sama dengan 10. Jadi nilai N-nya itu sama dengan 10. Nah, kita tulis di sini. Jadi nilai N-nya sama dengan 10. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.